kitab ini tahriran balighan dengan susunan yang apik. Jadi berurut, satu tentang air, dua tentang najis, tiga tentang berurut rapi. Usah nyari-nyari teman-teman ya beserta teman-temannya yang lain agar mereka ini dengan mudah bisa menemukannya. Ya. Nah, apa itu yang disebut usul? Bagian-bagiannya. Apa itu yang usul? Contohnya, contoh yang usul. Ketentuan kita sholat ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu usul, Pak. Gak ada orang itu kalau kita berpaham ahli sunnah wal jamaah ngurangin waktu 5 kecuali si A, Pak. Si A bukan ahli sunnah, dia 3 zuhur, asar, 3 isya, maghrib, isya, sholat malam namanya, dan subuh, cuma 3 waktu. Kalau ahli sunnah wal jamaah pokok gak bisa tawar-tawar 5. Jadi ya, ada pun yang buruk teknis. Apa teknisnya? Nanti ketika orang angkat tangan, benar? Angkat tangan, ada yang hadwa mankibai, sejajar dengan bahu. Ada namanya tahta udhunai, yaitu di bawah telinga. Ada namanya hadwa udhunai, sejajar dengan 2 telinga. Hadisnya ada semua. Ketika orang menggunakannya, mengamalkannya, yang mana? Benar? Macam-macam kan? Macam-macam. Itu buruk, Pak. Jadi ketika orang bicara teknisnya ini nggak katakan yang pokok angkat tangannya, cara angkat tangannya bisa macam-macam. Beda-beda kan? Beda-beda. Tergantung yang ngajarin. Ya. Berarti contoh. Itu, Pak. Ulama misalnya sepakat baca Fatihah. Benar? Sepakat baca Fatihah. Tapi berbeda pendapat, apakah bismillahnya kayak apa? Benar? Ada yang suaranya kedengeran, ada yang suaranya lirik, ada yang kagak kedengeran. Mana sih? Nah, benar? Itu buruknya. Paham? Tapi sepakat ada bagian semua. Ada. Tapi tak kalau dibaca macam-macam kan? Nah itu, Pak, teknis. Itu yang kita temukan. Nah, dari mulut itulah tumbuh yang namanya khilafiyah. Namanya khilafiyah, berbeda pendapat. Siapa yang menguatkan ini, siapa yang menguatkan ini, siapa yang ini. Nah, disitulah kita tasamu bainal muslimin wa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenggang rasa antar sama umat Nabi Muhammad. Udah kenapa? Dasarnya dari Rasulullah kayak gitu. Cuma yang A senangnya ini, yang B senangnya ini, yang C senangnya ini. Dia menggunakan dalil ini, dia dalil ini gitu. Dah paham antara usul dan furu'. Ada perbedaan di sini. Ada yang zuhurnya 5 rakaat, ada nggak? Nggak ada. Masih makan juga 4, nggak ada. Betul nggak? Contoh aja, contoh. Subuh pagi, masa subuh pagi-pagi gerakannya sedikit kalau sehat 5 aja, ya nggak bisa. Memang dari sono, ya. Betul nggak, Pak? Contoh dalil jamaknya adillah, dari kata dalil ya dulu menunjukkan gitu. Dalil itu sesuatu argumentasi ataupun alasan ataupun dasar yang menunjukkan terhadap sesuatu yang kita cari untuk mendapatkan petunjuk. Kita misalnya tadi ketika kita mengatakan bahwa sholat itu takbir, mana petunjuknya? Kita takbir. Apa dasarnya, argumentasinya kita perlu takbir? Gitu ya. Bagaimana kok ada ketentuannya kita baca Fatihah? Iya. Ketika
bisa bersumber dari Al-Quran, bisa bersumber dari Al-Hadis As-Sunnah, gitu. Nah, kata disebut dari inilah disebut sumber hukum. Sumber hukum. Berapa sumber hukum? Ada orang menetapkan seluruh Islamnya Al-Quran dan Al-Hadis, itu dua ada. Kalau disebut Al-Quran Hadis, maka yang lain kita harus tolak. Ada kan? Sumber kita, hukum kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu menafikan terhadap yang lain. Beberapa ulama dalam hal ini menyatakan sumber hukum Islam tidak terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama terdahulu. Kalau ramai yang ulama sekarang ini yang ngakunya katanya lebih salah dari ulama terdahulu, terbatas hanya dua. Padahal ada tambahan yang lain. Ulama terdahulu mengatakan ada ijma, bahkan ada qiyas. Ini yang umum. Kalau kita belajar itu lebih luas, ada namanya saddud dzara'i, faqdud dzara'i, al-maslahah mursalah, ada istihsan. Ini jarang orang tahu. Itu kalau kita misalnya hanya mengetahui itu terbatas, maka caranya kita menetapkan pun terbatas. Kalau orang membatasi kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis tanpa ijma dan qiyas atau tanpa yang lain-lainnya, maka terbatas sampai hadis saja. Gitu. Kalau orang tidak katakan pada sumber yang lain, maka otomatis lebih jauh lagi cara dia mengambil dalil menetapkan sumber hukum itu menjadi landasan dia ini menggunakan amalannya lebih luas. Contoh, mau coba nggak? Contoh, saya tanya Pak, Bapak misalnya zakatnya berapa? Ada yang pakai uang, ada yang beras. Salah banyak. Kalau pakai uang hadisnya ada kan? Ada. Apalagi pakai beras. Kira-kira ada Rasulullah pernah pakai beras? Boro-boro, sama sawah. Enggak ada beras. Maka orang yang mengatakan dasarnya Al-Quran hadis jelas selama ini Jakarta salah. Betul? Betul. Iya. Betul. Ini contoh aja Pak. Jadi kalau kita melaksanakan tadi zakat pakai uang, dalilnya mana? Dalil ya, lain dalil dan mana? Apa sumbernya? Itu contoh Pak. Jadi kalau orang mengatakan Al-Quran dan Sunnah saja ya sempit, nggak bisa diangkat Pak. Karena Rasulullah al-khintah al-zabi al-tamr, gandum atau kurma dulu. Iya, Oma. Udah warga Blok apa ya? Oma. Blok E Jamaah Al-Barakah besok kalau bulan puasa siapin korma mengandung aja. Terus ada gitu. Katanya itu sunnah Nabi. Benar nggak kira-kira? Itu banyak persoalan-persoalan yang terbatas pada Al-Quran hadis yang nggak bisa dijawab dengan kita laksanakan sekarang, betul nggak? Betul. Bila dasar itu sumbernya mana? Itulah tadi. Kalau terbatas pada dalam sunnah ya itu segitu, nggak akan terbuka. Itu perkara yang wajib. Perkara yang haram sama Pak. Ya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fadhkuru la'allakum tuflihun. Ma askara qalilu fa qalilu haram. Sesuatu yang bukan itu disebut dalam Al-Quran namanya khamar misalnya. Benar? Ada misalnya yang diharapkan morfin ada kata morfin di Al-Quran? Ada. Ada Pak. Siapa yang mau minum morfin halal Pak. Kalau nggak ada harus nggak ada. Ada Pak hadis? Dalilnya nggak ada. Hadisnya nggak ada. Itu contoh. Nah, banyak orang memahami bahwa
Itulah keluasan itu. Maka kalau hanya tekstualitas ditekankan mudah. Pemahaman ini diambil dari dasar hukum yang lain sebagai sumber hukum, entah melalui ijma, entah melalui kias. Gitu, itu contoh. Nah, bagaimana untuk kias itu? Bagaimana cara mengerti? Ada ilat namanya. Ilat itu kalau bahasa asalnya penyakit. Kalau bahasa lainnya sebab-sebab suatu jadikan dasar hukum. Sebab hukumnya apa menjadi hukum ini? Kenapa ini khamar haram? Kenapa mungkin haram? Oh, tadi Rasulullah mengatakan sesuatu yang jadi mabuk menghilangkan akal yang disebut dalam Al-Quran khamar. Walaupun gak disebut morfin, gak disebut ganja, tetapi tadi fungsinya sama dengan khamar, memfungsikan yang sama sebagai dasar sebab-sebab hukum, menyamakan tadi itu disebut namanya kias. Jadi kalau kamu pakai kias, wah ya apa? Iya, benar nggak? Iya, Idul Kurban. Pernah nggak zaman Rasulullah pakai? Kalau di Surabaya, kalau di Kudus atau di Banten masih banyak pak korban pakai kebok. Iya, pakai kebok di sana. Kenapa masih ada? Kalau kita kan di sini ya, sama pakai kebok pak. Zaman dulu saya pakai kebok dulu, ya tempat kecil pakai kebok, nggak pakai sapi. Ada nggak? Kalau kita baca buku hadis Nabi, ketika korban pakai kebok ada? Itu sama, itu lama semua. Maka nanti teks hadisnya kita baca, nanti teks hadis kita baca. Tapi penjelasan apa maksud dari teks hadis itu? Oleh karena itu, dalam syarah disebutkan wal adillatul majma' 'alaiha, dalil yang disepakati, arba'atun 4, al-kitabu was sunnatu wal ijma'u wal qiyasu. Kitab maksudnya Al-Quran, as-sunnah maksudnya al-hadis, al-ijma' artinya kesepakatan ulama ya sepeninggal Rasulullah sudah selesai masalah hukum ya, tapi kemudian ulama sepakat terhadap hal yang baru tadi menjadi hukum tertentu ya yang dilakukan. Berikutnya baru namanya qiyas, menganalogikan, menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada hal lain yang sudah ada hukumnya, karena kesamaan sebab-sebab hukum gitu Pak. Nah ini contoh. Oke. Ini baru al-usulil al-adillah. Saya jelaskan itu apa maksud usul, apa maksud adillah. Kalau al-hadithiyah kadang-kadang ada nama dituliskan iya di belakangnya. Iya. Itu Jawa jadi Jawi, Sunda jadi Sundawi, gitu misalnya. Ya. Bogor jadi Bujuri, kan ada ya di belakangnya. Bukhara jadi Bukhari, ada ya-nya. Itu disebut namanya nisbat. Al-hadisiyah artinya menisbat. Nisbatnya adalah penyandaran. Jadi penyandaran kepada nama tersebut. Al-hadisiyah penyandaran kepada hadis. Ketika Al-Jawi disebut penyandaran dia sebagai orang yang Jawa. Sebagai Jawa, kami tambahin Al-Jawi. Itu Ifat Al-Batawi itu. Kalau Sunda Asun Dani itu. Orang Banten Al-Bani ada yang belakangnya Pak. Ya, Imam Bukhari berasal dari Bukhara. Bukhari berasal dari kota Bukhara. Itu. Nah ini contoh namanya al-hadisiyah. Dikatakan ya itu tadi namanya nisbah. Lil ahkam, apa itu ahkam? Hukum, asal kata dari hukum, jamannya ahkam. Hukum, jamannya ahkam.
khitabullah muta'alliq bi af'al mukallaf. Khitabullah muta'alliq bi af'al mukallaf, yaitu di mana Allah membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan perbuatan orang mukallaf. Allah meletakkan suatu dasar kepada orang-orang mukallaf, ini ada ketetapannya. Si A kita ini sudah mukallaf. Nanti Pak mukallaf. Nanti mukallaf kan? Nanti mukallaf. Mukallaf artinya orang yang dibebankan melaksanakan syariat dengan sebab-sebab ketentuan tertentu. Kita ada manusia dibebankan melaksanakan syariat agama karena sudah memenuhi kriteria dia terkena kewajiban ketentuan tadi. Apa contohnya? Berakal saja. Kalah. Kenapa? Gak berakal karena kalah. Gampang Pak. Sholat bagi orang berakal sebagai ketentuannya Pak. Maka bebankan dia masalah sholat. Kenapa? Dia berakal. Kalau nggak berakal, enggak, gila, selesai. Benar. Jadi kalau ada di rumah saudara, anak bapak udah dewasa nggak sholat, agak gila. Karena nggak berakal kan? Gila akal namanya, zawal akli. Tuh. Ya namanya. Nah, yang kedua disebut baligh. Baligh itu bahasa kita dewasa. Kalau asal kata baligh itu sampai gitu ya. Masuk dewasa itu apa? Ada ketentuannya. Seorang ini dibebankan syariat. Pertama tadi adalah akalnya sempurna. Yang kedua adalah baligh. Ada ketentuan baligh. Apa ketentuan balighnya itu? Pertama, sudah genap usia 15 tahun, entah bagi laki-laki maupun perempuan, 15 tahun. Dihitung dari kalender hijrah. Bukan 15 tahun dari Masehi, dari hijrah. Nah, saya tanya Bapak sekalian punya anak, dicatat nggak dulu ditulis lahirnya di bulan Safar atau Muharram atau bulan Awal? Tulis nggak? Ayo tulis nggak? Kenapa hitungnya dewasa dari kalender hijrah bukan dari Masehi? Kenapa? Beda Pak jumlah harinya. Rata-rata per tahun 10 hari. Bedanya kalau dia 365 Hijriah adalah 355 kata atau 54 atau 11 per tahun. Kalau dari Hijriah hanya 29 dan 30. Kalau dari Masehi sampai 31. Makanya lebih. Kalau 10 tahun otomatis sudah selisih 100 hari. Betul nggak? Kalau 15 tahun sudah selisih 150 hari. Beda nggak? Beda. Makanya kalau ingetin dulu, catat. Terus saya catat Pak di buku nikah di belakang saya tulis. Karena saya lagi mau tulisan Jawa atau tulisan Arab semua saya tulis, mau wakil maupun kalau dia nanyain jawabnya apa? Wakil. Gitu. Benar ya? Wakil mau begini ya awal. Nah, karena banyak orang Jawa kalau nanyain gitu. Yang kedua kalau berbicara yang penting tuliskan rekaman gitu. Gitu. Walaupun akta kelahiran kita tulis betul. Karena nanti kalau kita syariat. Yang kedua, ya, ihtilam. Tahu ihtilam? Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah apa maksudnya? Cebur air. Kalau dulu pengalaman dulu. Kalau itu nanti jadi tatkala laki-laki sudah ada tubuh genitnya apa? Mau membayangin dekat sama perempuan sampai ke bawah mimpi, itu nggak? Betul. Sampai ke bawah mimpi apanya? Kayak seolah kita lagi dekat sama perempuan, keluar cerat-cerat
Bener nggak? Dulu kalau saya belum punya bini nggak lagi Pak. Bener. Udah dulu. Udah nikah. Dulu kan gitu. Belum nikah. Masih nikah belum nikah. Nah, itu. Kalau belum nikah masih mimpi. Sasarannya tadi kebaik perempuan. Kayak gitu kan? Ini mah janda tua. Bener, coba di bapak di sana sih nggak mimpi lagi kan? Ya, kecuali bini agak dari rumah kan? Banyak berbagai laki, ya bapak punya istri sebulan aja dari rumah masih mimpi Pak. Benar. Perlu ada pengeluaran ya Pak. Reproduksi kita perlu keluar. Iya. Nah, rata-rata kan umurnya umur 11-12 tahun ya. Nah itu walaupun belum sampai 15 tahun, tapi 11 tahun lagi itu udah lama deh. Itu Pak, umur 11 tahun kayak 10 tahun, udah normal ya, seksualnya tadi, maka otomatis sudah balik tanya anak bapak yang laki-laki ini dulu. Makanya kan kita disuruh mendidik anak kebiasaan ibadah sejak umur 7 tahun. Betul? Mulu auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum wa hum abna'u ashri sinin wa farriqu bainahum fil mawadi. Hadis Abu Dawud. Jadi didik anak kita kebiasaan ibadah, contoh sholat tadi umur 7 tahun. Kamu sebelum pukul 10 tahun dulu. Wadribuhum artinya tindakan kita harus lebih tegas kepada anak biasain ibadah umur 10 tahun. Kenapa saya jadi doa ntar? Kalau ya sekarang Pak ada YouTube, bener ya? Ada film, bener kan udah banyak sekarang. Ada Facebook, ada apa? Twitter, udah banyak sarana untuk cepat tumbuh dewasa, betul? Banyak. Ya dulu kita, kalau itu adanya TV juga di RW dulu saya banget. Saya tinggal di Perawang kampung dulu zaman saya kecil. Itu rumah RW 2 udah tuh. Tidur dari sore sudah tidur. Makanya orang dulu baliknya lama dikit. Benar, nah sekarang hati-hati kalau ganti itu. Tuh hilang namanya. Terus berikutnya apa lagi? Al